Apa kabar para pemirsa? Saya Jonathan, kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS. Satuan Khusus Departemen Imigrasi Ciai memeriksa PMA Vietnam ilegal yang bersembunyi di 2 pabrik rokok bawah tanah di Changhua. Mereka membantu komplotan penyelundup rokok memilih, mengemas, dan mengangkut rokok berkualitas rendah. Sebanyak 150.000 batang rokok yang diperkirakan dapat dikemas untuk lebih dari 7.600 bungkus rokok berhasil disita. Aparat akan menyelidiki apakah produk telah beredar di pasaran. Polisi merusak dan mendobrak pintu yang terkunci dan masuk ke rumah untuk menggeledah. 2 pekerja yang sedang memiring rokok diminta tiarap. Mereka kemudian diketahui sebagai PMA Vietnam tak berdokumen. Dari lokasi disita banyak rokok gulung, baik yang sudah jadi maupun yang setengah jadi. Jumlah rokok yang disita melebihi 150.000 batang yang diperkirakan dapat produksi lebih 7.600 bungkus rokok. 私烟集团成员5名，其中2名为失联移工，并查扣劣质卷烟成品及半成品共约15万支，卷烟器材等证物。 Pabrik rokok ilegal yang tersembunyi di 2 rumah tempat tinggal berniat menghemat biaya dengan merekrut PMA tak berdokumen. Tetapi rokok yang diproduksi tidak berada di bawah pengawasan pemerintah yang mungkin mengandung bahan kimia berbahaya seperti tar dan nikotin yang melebihi standar dan berbahaya bagi kesehatan. Pelacakan apakah rokok telah beredar di pasaran akan berlanjut. Tersangka yang terlibat akan ditindak sesuai pelanggaran UU Pengelolaan Tembakau dan Alkohol. Tersangka utama yang merekrut orang asing ilegal juga telah melanggar UU Ketenagakerjaan akan menghadapi hukuman penjara 3 tahun ke bawah atau denda sebesar 1,2 juta dolar Taiwan. Senin ini adalah hari ketiga liburan Qingming. Cuaca di Taiwan berawan hingga cerah. Seluruh wilayah siang hari hangat dan panas. Beberapa daerah di selatan bahkan mencapai 32 derajat Celcius. Warga harap memerhatikan langkah anti-terik saat keluar. Warga memanfaatkan liburan Qingming untuk santai dan berwisata. Cuaca seluruh Taiwan cerah berawan pada hari Senin. Suhu siang hari di wilayah Taipei berkisar 29 derajat Celcius dan daerah pegunungan di selatan bahkan mencapai 32 derajat Celcius. Cuaca cerah akan berlanjut hingga Rabu. Front awan tiba pada hari Kamis dan Jumat dan angin monsun timur laut menguat. Hujan singkat berkala turun di wilayah sentral ke utara dan timur. Taiwan mengalami krisis telur dewasa ini sehingga semua kalangan mulai mengembangkan produk bergizi pengganti telur. Institut Riset Teknologi Industri baru-baru ini menciptakan sebutir telur nabati pertama di Taiwan dengan menggunakan protein alga, protein kedelai, dan serat alga untuk membuat kandungan putih dan kuning telur secara terpisah. Setelah mencicipi, konsumen menilai rasanya sangat mirip dengan telur asli. Setelah digoreng, telur dan bacon dengan tambahan bahan lain, burger dan sandwich klasik siap disajikan. 超好吃的，根本跟真的蛋没有两样啦，对不对？就很回味了。 Dikatakan tidak berbeda dengan telur asli karena telur dalam burger ini adalah telur nabati. 口感上其实有别于以往，它是比较有弹性的，所以大家在吃蛋的时候比较可以吃得到蛋的实体的感觉，跟真实的会比较接近。主要是希望说，消费者能够无痛的转换。 Institut Riset Teknologi Industri mengembangkan telur nabati pertama di Taiwan. Telur putih dan telur kuning terbuat dari bahan seperti protein alga, protein kedelai, serat alga, dan lainnya yang menyediakan asam amino dan zat lain yang dibutuhkan kesehatan tubuh. 微生物的蛋白，或者是我们现在比较夯的一些叫做藻类的蛋白，我们就可以达到低胆固醇，对人体比较好的这个氨基酸、蛋黄的绵密口感或者是蛋白的这种比较具有纤维性的口感上面呢，我们就可以在一颗蛋里面营造出不同的一个感觉。 ITRI menyatakan ada sekitar 3 juta populasi vegetarian di Taiwan dan memperkirakan ada 6 juta populasi potensial. Jika dilihat dari pasar global, daging nabati memiliki peluang bisnis sebesar 1,2 triliun dolar Taiwan. Teknologi ini dapat diterapkan pada pengembangan bahan makanan nabati lainnya di masa mendatang dan memberikan opsi nutrisi dalam menanggapi tren pengurangan karbon global dan kemungkinan krisis pangan. Presiden Tsai Ing-wen berkunjung ke Amerika Latin dan akan beralih dari Guatemala ke Belize. Agenda terakhir di Guatemala adalah menyaksikan rumah sakit yang dibangun oleh Taiwan dan Guatemala. Selain berterima kasih atas bantuan Taiwan, Presiden Guatemala juga mengimbau Tiongkok segera mengakhiri situasi tegang di Selat Taiwan.
Pada hari terakhir kunjungan Tsai Ing-wen ke Guatemala, Presiden Guatemala sekali lagi menyatakan dukungannya terhadap Taiwan dan menegaskan kembali salah satu inti kebijakan luar negeri Guatemala adalah mendukung dan mengakui kedaulatan Taiwan ROC, serta menekankan akan memperkuat persahabatan antara Taiwan dan Guatemala. Presiden Tsai Ing-wen juga mengunjungi rumah sakit yang dibangun bersama oleh Taiwan dan Guatemala yang sangat meningkatkan kapasitas medis setempat. Kementerian Ketenagakerjaan baru-baru ini merilis sebuah survei yang menunjukkan bahwa gaji rata-rata kaula muda Taiwan tahun lalu adalah sekitar 34.000 dolar Taiwan, naik lebih dari 1.700 dolar Taiwan dibandingkan tahun 2020. Namun hanya naik 6.600 dolar Taiwan dibandingkan 10 tahun lalu. Survei Ketenagakerjaan oleh Bank SDM menunjukkan 22% kaum muda tidak memiliki tabungan, yang merupakan angka tertinggi dalam 5 tahun sejak survei. Mengoperasikan komputer dan membuat file sambil membereskan alat kantor, Bapak Chen yang tamatan kuliah bidang administrasi sangat senang bisa mendapatkan pekerjaan pertama dalam hidupnya setelah lulus dari sekolah pada tahun lalu. 低薪已经成为一个普遍的现象，对，然后大家就会面对这个低薪的现状有点无力感。就我身边要找工作，其实都要花几个月这样。主要还是看科系啊，就是像如果是科技业的话，可能就比较缺人。 Jobbank mengumumkan survei terbaru yang menunjukkan sebanyak 22% anak muda tidak memiliki tabungan. Ini adalah angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir, terutama di bawah tekanan ganda dari inflasi dan kenaikan suku bunga, angka tabungan kian berkurang. 离乡工作者又有外食费啊、房租要负担，其实累积存款的速度是相当缓慢的。那以这个存款数字来看，平均只有12.4万，这是降至5年新低。 Survei menunjukkan gaji rata-rata anak muda tahun 2022 jatuh pada sekitar 34.000 dolar Taiwan, bertambah 1.700 dolar Taiwan dibanding tahun 2022. Tetapi angka ini hanya bertambah 6.600 dolar Taiwan dibanding 10 tahun yang lalu. Khususnya 32% ingin ganti pekerjaan yang setengahnya karena upah dan tunjangan tidak memenuhi harapan. 你开出一个至少的合理的薪资为一个新进人员的起薪。 不要是开一个那个跟行情完全不合的那个起薪，然后再来喊缺工，那就比较没有道理。 Meskipun pasar pekerjaan kembali aktif pasca pandemi, tetapi pada pertemuan pertama yang membahas tentang gaji pokok pada tahun ini, anggota yang hadir masih menyebutkan kekurangan tenaga kerja. MOL menyarankan untuk menawarkan upah yang setimpal untuk menarik pekerja unggul. Sementara penyesuaian gaji pokok akan dibahas pada kuartal ketiga dengan mengacu pada perkembangan ekonomi. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita usul lagi di pekan depan. Sampai jumpa.